Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu ibadah yang sangat agung, yang pada beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah beribadah hanya kepada Allah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 83, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel agar janganlah menyembah, agar janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan jangan berbuat kesyirikan kepadanya dengan suatu apapun, dan berbuat baik kepada orang tua. Hal itu menunjukkan bahwa hak orang tua kepada anaknya sangatlah besar. Maka janganlah seorang anak yang berusaha mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala namun mendurhakai orang tuanya. Durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika ia dapati orang tuanya itu dalam keadaan menjadi hamba sahaya, kemudian dia beli sehingga menjadi merdeka. Jamaah Jumat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat besar yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, inni la a'lamu amalan, saya tidak mendapati amalan yang dekat dengan Allah, aqrabu ilallahi azza wa jalla, yang lebih dekat kepada Allah azza wa jalla min birril walidah, dibandingkan berbuat baik kepada ibu.
Dan sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Wallahi law alantalahal kalam." Demi Allah, jika engkau berlembut kata kepada ibumu, wa at'amtahat ta'am, dan memberikan makanan yang baik kepadanya, la tadkhulannal jannah, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga, majtanabtal kabair, selama engkau meninggalkan dosa-dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang yang mengaji dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Suara apa itu? Suara siapakah itu?" Maka dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah suara sahabat beliau yang berada dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, "Kadzalikumul bir," demikianlah berbakti kepada ibu. Kadzalikumul bir, demikianlah berbakti kepada ibu. Dan sebagaimana dalam riwayat Ahmad, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyatakan, "Wa kana abarran nasi bi ummi." Sesungguhnya beliau Haritsah bin An-Nu'man adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, harga satu pohon kurma sangatlah mahal. Satu pohon kurma dihargai dengan 1000 dirham. Namun sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma menebang salah satu pohon kurma dan membongkar pangkal pelepahnya dan mengambil sesuatu, yaitu jantungnya yang bisa dimakan, yang bernama jummar. Orang-orang keheranan, di saat pohon kurma begitu mahal, mengapa tidak dibiarkan tumbuh begitu saja agar bisa menghasilkan kurma-kurma yang selalu dipanen, namun justru dipotong, ditebang lalu diambil jantungnya. Ternyata jantung pohon kurma yang biasa dimakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma kemudian dipersembahkan untuk ibunya. Saat ada orang yang bertanya, mengapa Usamah bin Zaid sampai melakukan hal itu? Di dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menyatakan, "Inna ummi sa'alatni wa la tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituha." Karena ibuku memintanya, apapun yang diinginkan ibuku, selama aku mampu, aku akan memberikan kepada beliau. Jamaah Jumat rahimakumullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Uwais Al-Qarni sebagai tabi'in terbaik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jika bertemu dengan Uwais untuk meminta agar Uwais memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar. Salah satu amalan istimewa yang ada pada diri Uwais ialah berbakti kepada ibunya yang ia hidup sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ia tidak bisa meninggalkan ibunya, ia sibuk untuk berbuat baik kepada ibunya yang tercinta. Di dalam riwayat Ahmad, Asbag bin Yazid rahimahullah mengatakan, "Innama mana'a Uwaisan ay yuqaddima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birruhu bi ummi." Sesungguhnya yang menghalangi Uwais untuk datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kesibukannya dalam berbakti kepada ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menilai Uwais sebagai seorang anak yang berbakti kepada ibunya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahu walidatun huwa biha bar." Ia memiliki seorang ibu yang ia berbakti kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah birrul walidain kepada kita dan segenap kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إقرارا به وتوحيدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullahu ta'ala, salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya ialah mendoakan kebaikan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya yang muslim, mendoakan ampunan Allah untuk keduanya. Di dalam salat, Urwah bin Az-Zubair, salah satu ahli fikih di Madinah pada masanya, tidak melupakan doa untuk kedua orang tuanya, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam, bapaknya, dan Asma binti Abi Bakar, ibunya. Sebagaimana dalam riwayat Abdul Razak dan Ibnu Syaibah, di dalam sujud Urwah bin Az-Zubair membaca doa, Allahumma gfir liz-Zubairi, ya Allah, ampunilah Az-Zubair bin Al-Awwam wali Asma binti Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Demikianlah semestinya di dalam sujud. Setelah membaca bacaan yang disunnahkan di dalam sujud, kita bisa memperbanyak doa, di antaranya doa ampunan untuk kedua orang tua kita. Seorang anak semestinya berucap kata yang lembut dan menyenangkan bagi orang tuanya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullahuma qaulan karima," dan ucapkanlah ucapan yang mulia kepada keduanya. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Abul Haddaj At-Tujibi bertanya kepada Sa'id ibnul Musayyib, sebagaimanakah ucapan yang mulia kepada kedua orang tuanya yang diperintahkan dalam Al-Quran tersebut? Di dalam riwayat At-Tabari dalam tafsirnya, Sa'id ibnul Musayyib rahimahullahu ta'ala menyatakan, qaulul abdil mudnibi lis-sayyidil faz, itu adalah seperti ucapan seorang hamba sahaya yang bersalah kepada tuannya, yang tuannya tersebut memiliki sifat kasar atau keras. Seorang hamba sahaya yang bersalah tentu benar-benar lembut dan menata ucapannya, tidak sembarangan. Ia merasa dalam posisi yang hina dan khawatir salah ucap hingga menyebabkan kemurkaan tuannya. Demikianlah mestinya ucapan seorang anak kepada orang tuanya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan, durhaka kepada orang tua adalah segala ucapan ataupun perbuatan yang menyakitkan bagi keduanya. Perbuatan durhaka kepada orang tua terancam menyebabkan seorang tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa salasatul la yadkhulunal jannah, dan 3 kelompok yang tidak akan masuk ke dalam surga. Al-'aqu liwalidayhi, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wal mudminu 'alal khamr, dan seorang yang suka meminum khamr, wal mannanu bima a'ta, dan orang-orang yang sering mengungkit-ungkit pemberian. Sebelum kerugian akhirat, seorang yang durhaka kepada orang tuanya terancam mendapatkan malapetaka, musibah yang disegerakan di dunia. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim, wa babani mu'ajjalani uqubatahuma fid dunya al-baghi wal 'uquq, dan ada 2 pintu yang disegerakan hukumannya di dunia, yaitu sikap sewenang-wenang dan durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sikap durhaka kepada orang tua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.